ちゃっちゃとやってさっさと今度。 Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Di video kali ini, kita akan melanjutkan film seri Song of the Samurai episode 7. Sebelum kita menyaksikan bagaimana pertarungan maut terakhir antara Shinsengumi melawan faksi Serizawa Kamo pecah, yuk dukung terus channel Cerita Singkat dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, mari kita simak ceritanya. Episode ini dibuka dengan kilas balik ke 5 tahun yang lalu di Edo. Kondo Isami terlihat sedang berlatih mengayunkan pedang kayu dengan sangat disiplin hingga mencapai 10.000 ayunan di dojonya. Todo Heisuke, seorang pemuda jenius dari aliran bergengsi Hokushin Itoryu, datang memperhatikan dan meremehkan latihan Kondo. Menganggap latihan fisik Kondo tidak ada gunanya, tanpa adanya sertifikat resmi dari aliran terkenal seperti miliknya. Kondo kemudian menantangnya untuk berlatih tanding dengan santai. Dengan teknik pedang praktis Tenen Rishin Ryu yang efisien, Kondo berhasil mengalahkan Todo dengan sangat mudah, tanpa memberinya kesempatan menyerang sedikit pun. Todo sangat terkejut melihat kekuatan Kondo. Kondo menjelaskan bahwa dirinya miskin, dan hanya bertarung karena ingin menjadi pendekar yang lebih kuat. Sebuah ketulusan yang membuat Todo sangat kagum, dan menganggap Kondo sangat keren, hingga ia meminta diajari agar bisa menjadi sekuat Kondo. Alur cerita kemudian melompat ke masa kini, tepatnya 30 Oktober 1863 di Kyoto. Pasukan Shinsengumi sedang bersiap untuk menyerang kediaman Serizawa Kamo di Shimabara. Hijikata Toshizo menyatakan bahwa konfrontasi ini bukanlah sekedar perebutan kekuasaan internal, melainkan sebuah ujian hidup mati dari Serizawa untuk melihat siapa di antara mereka yang merupakan samurai sejati. Di bawah komando taktis Yamanami Keisuke, seluruh pasukan Shinsengumi bersiap untuk bergerak dalam waktu 1 jam. Sebelum penyerangan dimulai, Kondo Isami menemui Hijikata secara rahasia untuk menitipkan keselamatan Okita Soji. Kondo sangat khawatir bahwa dalam pertempuran hidup mati ini, Soji akan kehilangan kendali atas dirinya dan kembali berubah menjadi sosok iblis pembantai yang kejam. Kondo meyakini bahwa Serizawa memang sengaja memicu pertarungan ini demi membangkitkan monster di dalam diri Soji. Hijikata menyanggupi permintaan tersebut dan menenangkan Kondo dengan menegaskan bahwa seiring berjalannya waktu dan berubahnya zaman, nilai-nilai persaudaraan mereka di dojo Shieikan tidak akan pernah berubah. Sementara itu, di kediamannya di Sumiya, Serizawa Kamo sedang menikmati waktu santai bersama kekasihnya, Oume. Oume merasa sangat bahagia melihat Serizawa yang tampak sangat gembira, layaknya anak kecil yang tidak sabar menanti pertempuran yang seru. Menjelang malam, pasukan Shinsengumi mulai bergerak menuju Sumiya. Namun saat tiba di Shimabara, area tersebut diselimuti oleh keheningan yang sangat mencekam. Sunyi sepi, sangat berbeda dengan biasanya. Tiba-tiba saja, mereka dihujani panah dari arah kegelapan oleh faksi Serizawa. Yamanami menginstruksikan Hijikata dan Okita untuk terus berlari merangsek maju ke Sumiya demi mengeksekusi Serizawa.
sementara sisa pasukan Shinsengumi lainnya bertugas menahan serangan panah musuh. Nagakura mendesak mereka untuk segera pergi. Shimadakai dan Todo Heisuke berada di barisan depan untuk menghalau anak panah. Hijikata, Todo Heisuke, Shimadakai dan Okita terus berlari maju. Namun langkah mereka dihalangi oleh duo berandalan kejam dari Mito, Ichiji dan Niji. お前めっちゃ弱そうじゃん。 Duo pembunuh tersebut mengejek penampilan mereka. Namun sebelum perkelahian berlanjut, Todo Heisuke dan Shimada Kaidan memutuskan untuk menghadang pergerakan Ichiji dan Niji, membiarkan Hijikata dan Okita melanjutkan perjalanan. Pertarungan sengit antara mereka pun pecah. こいつらちゃっちゃとやってさっさと今度 Todo yang terluka mulai kewalahan menghadapi kekuatan kasar Ichiji. Nanda, Omai. Bibitteru jan. Di tengah keputusasaannya, Todo teringat kembali kata-kata motivasi dari Kondo Isami saat mereka pertama kali bertemu, mengenai pentingnya melawan kelemahan yang ada di dalam hati sendiri, karena musuh yang sesungguhnya berada di dalam diri kita. Termotivasi oleh kenangan tersebut, Todo mengerahkan seluruh sisa tenaganya, dan kembali menyerang Ichiji. Namun mereka kembali terpojok. Tiba-tiba, suasana semakin menegangkan dengan kedatangan Nakamura Hanjiro, pembantai legendaris dari faksi Satsuma. Hanjiro datang untuk membalas dendam atas kehormatan Satsuma yang sebelumnya telah dilecehkan oleh para berandalan Mito tersebut. Hanjiro langsung menantang Ichiji dan Niji. Duo Mito tersebut mencoba menggunakan serangan andalan mereka, namun kecepatan Hanjiro berada di level yang berbeda. Ia dengan mudah menebas Niji hingga tewas seketika. Ichiji yang murka melihat kematian adiknya, mencoba menyerang, namun Hanjiro langsung mengeksekusinya tanpa ampun. Todo Heisuke yang menyaksikan pembantaian dingin itu hanya bisa terduduk lemas. Jiwanya terguncang hebat dan dipenuhi rasa ngeri setelah melihat skill bertarung yang sesungguhnya di hadapannya. Sementara itu, Hijikata dan Okita telah mencapai kediaman Sumiya. Okita menyarankan untuk memutar lewat gerbang belakang, namun Hijikata menedaskan bahwa mereka akan mendobrak masuk secara frontal melalui gerbang depan. Langkah mereka kemudian dihadang oleh Hirayama Goro. Okita sempat menyerang Hirayama, namun pedangnya berhasil ditangkis dengan tangan kosong. Okita kemudian terus maju untuk mencari Serizawa, meninggalkan Hijikata untuk menyelesaikan duel 1 lawan 1 dengan Hirayama yang bertarung dengan sangat taktis, memanfaatkan indera khusus dari mata kirinya yang buta. Pertarungan sengit antara Hijikata Toshizo dan Hirayama Goro akhirnya pecah di area depan kediaman Sumiya. Hirayama dengan sombong memamerkan keunikan mata kirinya yang buta. Baginya, kebutaan itu justru memberikan indera penglihatan baru yang tajam. Ia mampu membaca dan memprediksi setiap gerakan otot lawan sebelum serangan dilancarkan.
membuat setiap serangan musuh terbaca dengan sangat jelas di pikirannya. うぬぼれんのも大概にしろよ。なんだ。謎だ。 Di sela-sela duel tersebut, Serizawa menceritakan ingatan masa lalu Hirayama Goro kepada kekasihnya, Ume. Goro terlahir sebagai anak dari seorang pedagang kaya raya yang kemudian membeli statusnya sebagai kelas samurai. Goro nampak adalah murid paling tangguh di dojonya saat itu. Namun, takdir mempertemukannya dengan seorang berandalan tangguh yang tidak lain adalah Serizawa Kamo. Dalam sebuah insiden di masa lalu, rekan-rekan Goro dibantai dengan mudah oleh Serizawa. Saat Goro mencoba menantangnya, Serizawa mengalahkannya dalam sekejap dan melukai mata kirinya hingga buta secara permanen. Terpukau oleh kekuatan brutal Serizawa yang mutlak, Goro membuang segalanya demi menjadi pengikut setianya, terus mendampingi sambil menanti kesempatan emas untuk melampaui dan mengalahkannya suatu hari nanti. Kembali ke pertempuran masa kini, Goro yang membaca semua gerakan Hijikata akhirnya berhasil melukainya dengan serius. Hijikata kemudian memutuskan untuk menggunakan kuda-kuda Hiraseigan, siap mempertaruhkan nyawanya demi menebas musuh. Hirayama tertawa meremehkan, meyakini bahwa taktik tersebut sia-sia di hadapan mata kirinya yang mampu membaca segala gerakan. Namun, Hijikata yang terdesak bertarung di luar batas logika normal. Ia bergerak secara cepat menggunakan insting liarnya yang tidak berpola, melampaui prediksi mata kiri Hirayama, dan berhasil menusuk dalam yang fatal ke tubuh lawannya. Hirayama terkejut karena serangannya gagal dibaca. Hijikata sendiri mengaku bahwa ia sangat menikmati duel maut tersebut. Bertarung melawan pendekar tangguh membuatnya merasa sangat hidup. Dalam sisa-sisa tenaganya, Hirayama terkejut saat melihat tebasan terakhir Hijikata yang menyerupai teknik andalan milik Serizawa Kamo. Ingatannya lalu kembali ke momen mereka berdua bertarung brutal melawan puluhan samurai sekaligus. Hirayama tersenyum tipis sebelum tewas, bergumam lirih meminta Hijikata berlatih lebih keras, agar mereka bisa bertarung kembali dengan lebih adil di neraka nanti. Hijikata yang terluka parah, lalu bergegas menyeret langkah kakinya untuk menyusul Soji sebelum segalanya terlambat. Di dalam kesunyian pavilion utama Sumiya, Ome tampak memainkan alat musik shamisen dan menyanyikan lagu tradisional dengan sangat merdu untuk menemani Serizawa Kamo yang sedang melatih gerakan pedangnya. Serizawa tampak tenang.
seolah telah mengetahui bahwa akhir dari jalannya sebagai samurai sudah berada di depan mata. Di saat yang sama, Okita Soji melangkah masuk ke dalam ruangan dengan tatapan mata yang sangat dingin, memancarkan aura membunuh yang pekat. Episode 7 pun ditutup tepat saat Soji membuka pintu geser ruangan di mana Serizawa berada. Sementara Hijikata yang kehabisan tenaga, nampak terduduk lemas dalam perjalanan menyusul Soji. Sangat luar biasa dan penuh emosi ya. Bagaimana prediksi kalian mengenai pertarungan hidup mati antara Okita Soji melawan Serizawa Kamo, serta nasib Hijikata Toshizo? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik like, share video ini, dan pastikan kalian sudah subscribe channel Cerita Singkat. Sampai jumpa di episode pamungkas berikutnya.